Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, pembahasan mengenai jaringan komputer, perencanaan dan pengalamatan jaringan. Hari ini kita akan masuk ke materi yaitu topologi jaringan. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai IP address ya, sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai topologi jaringan komputer. Sebelum dimulai mengenai topologi jaringan komputer, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen ya untuk melihat siapa saja yang hadir dan beberapa teman-teman kita masih mengikuti PKL. Aiga ada? Ada. Andika? PKL. Ara Rahmadani? PKL. As'ad? PKL. Afifa? Desta Afriani? Ada, Desta. Desta sehat, Desta? Sehat, alhamdulillah. Kemudian Dwi Putri hadir. Dwi Putri Anggraini ya. Dwi Putri Aryani. Fitri Oktaviani hadir. Kita hadir. Mariska hadir. Kemudian Muhammad Adam Satria sakit. Sakit apa Adam? Keterangannya sakit udah 2 hari ya. Nanti ketua kelas tanya sakit apa, kalau seandainya besok nggak masuk lagi, kalau bisa dijenguk. Berikutnya Mutia Puspa Ramadhani sakit, udah 2 kali nggak hadir, hari Selasa dan Rabu. Nabila Gustina hadir. Reno Galang Arianto hadir. Kemudian Rida hadir. Rida. Tika hadir. Tika sehat? Sehat, alhamdulillah. Triana hadir. Umi Hasanah hadir. Oke, sudah di absen, berarti yang hadir jumlahnya 11 dari 38 siswa, sisanya lagi PKL sakit 2 orang tadi ya. Oke, berikutnya kita akan melihat ya tayangan video nanti. Sebelum Bapak tampilkan mengenai video pembelajaran hari ini, yang kita bahas adalah mengenai permasalahan ya. Ingat nih, permasalahan mengenai topologi jaringan nanti. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai IP address. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai topologi jaringan, cara penerapannya, kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa. Nah, Bapak ingatkan ya, sebelum kita memulai praktek, terlebih dahulu ya, yang perlu diperhatikan adalah motivasi belajar kita ya. Motivasi belajar kita, karena ilmu komputer ya, perhatikan ini, ilmu komputer adalah ilmu yang sekarang ini banyak digunakan semenjak COVID ya, COVID-19 menyerang seluruh dunia, negara-negara itu tahun 2021 ya, 2020-2021 waktu itu. Semuanya pembelajaran menggunakan teknologi waktu itu. Posisi kalian mungkin waktu itu masih di SMP ya. Ya, kita sudah melaksanakannya secara online. Masih ingat mungkin momen-momen kita di rumah, bangun tidur, kemudian kita suruh buka HP, kemudian ngapain lagi? Masuk ke absensi online. Setelah itu kita melihat penjelasan dari guru melalui Zoom. Tugasnya juga online. Di rumah harus pakai apa? Masker. Nah, sekarang teknologi
itu udah menjadi suatu hal yang wajib. Ya, teknologi itu menjadi hal yang wajib. Makanya di TJKT dulu kan istilahnya TKJ, Teknik Komputer Jaringan, sekarang TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, berubah nama kurikulumnya. Sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi pemanfaatan jaringan itu sekarang sudah menjadi hal yang paling penting. Salah satunya adalah jaringan internet. Ingat itu, jaringan internet. Makanya kalau kita lihat di HP, itu sekarang nggak ada HP itu yang offline. Pasti rata-rata semuanya harus online, benar tidak? Nggak mungkin kalau seandainya kamu setiap bulan tanpa membeli kuota, mungkin nggak? Nggak mungkin, pasti walaupun hanya 2 GB, 4 GB, kamu tetap harus ada kuota. Nah itu masuknya ke dalam jaringan komputer, termasuk juga jaringan internet. Nah di HP kita ada IP address-nya nggak? Ada. Kemudian di setiap aplikasi yang kita pakai, WhatsApp contohnya, terus apalagi Gmail, itu ada servernya nggak? Ada. Nah server-server itulah yang nanti akan membentuk sebuah topologi jaringan. Jadi yang kita pakai kan kita hanya user, ya, alat yang menerima sinyal dari HP, dari pemancar atau router, ya. Cuman bedanya kalau di skala kecil itu kita pakai router, kalau di ISP atau di Indosat atau di Telkomsel kita menggunakan apa? Satelit. Itu bedanya. Itu udah skala besar, jangkauannya udah kilometer, makanya itu disebut dengan jaringan apa? Ada LAN, ada MAN, masih ingat? Local Area Network, Metropolitan Area Network, sama WAN, Wide Area Network. Wide Area Network itu jaringannya lebih luas, itu bisa menjangkau sampai ratusan kilo. Makanya jarak seandainya dari kota Bekasi ingin dihubungkan ke kota Surabaya atau ke Kalimantan, bisa nggak menggunakan jaringan internet? Bisa. Nah itu disebut dengan jaringan WAN. Yang dipakai bukan kabel lagi, tapi menggunakan sinyal atau frekuensi gitu. Nanti di router itu dipelajari juga ada frekuensi berapanya, 2,4 GHz atau frekuensi berapa, itu untuk menampilkan atau untuk mengirimkan sinyal, mengirim dan menerima sinyal. Oke, nah itu termasuk ya pemanfaatan topologi jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak sebelum memulai ke materi, pernah nggak kamu mengamati jaringan di lab? Jaringan di lab pernah kamu amati tidak? Bentuknya seperti apa? Alat-alat yang dibutuhkan apa aja di lab kita nih? Paling di sini ada kabel, pasti. Komputer ada. Ada switch nggak? Switch di mana letaknya? Diletakkan di bawah meja, ya. Jadi nggak mungkin kalau seandainya kabel-kabel itu tanpa terhubung dengan alat lagi, alat tambahan. Nah itu disebut dengan topologi, ya. Baik, sebelum kita mulai, kita akan menyimak dulu ya mengenai permasalahan topologi jaringan, yaitu apa itu topologi, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Mari kita lihat dulu video yang nanti Bapak tampilkan melalui proyektor. Jaringan yang sering digunakan. Pada topologi ini, kontrol terpusat dan semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua pintu atau komputer yang dipilih. Pintu pusat disebut dengan bagian primer atau server, dan bagian lainnya disebut dengan bagian sekunder atau client. Pada topologi SAR, koneksi yang terganggu antara satu node dan hub tidak mempengaruhi jaringan. Jika hub terganggu atau rusak, maka semua node yang menghubungkan ke hub tersebut tidak dapat saling berkomunikasi. Node adalah titik suatu koneksi atau sambungan dalam jaringan, sedangkan hub berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal dan meneruskan ke semua komputer yang terhubung dengan hub. Adapun keuntungan dari topologi SAR yaitu fleksibilitas tinggi, sehingga penambang atau perubahan komputer sangat mudah dan tidak mengganggu kemudian jaringan lain, yaitu sementara menarik kabel menuju hub. Sehingga mudah dalam pemeliharaan jaringan, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan jika terdapat salah satu kabel yang menuju ke terputus, maka datang mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Hanya kabel yang putus yang tidak dapat digunakan. Jumlah pengguna pulsa lebih banyak daripada topologi SAR.
Kemudian kelemahan dari topologi ini yaitu boros penggunaan kabel. Jika hub pusat, maka jaringan yang ada dalam satu hub maka akan terganggu atau terputus. Berikutnya topologi yang ketiga yaitu topologi bus. Topologi bus menghubungkan komputer satu dengan lainnya secara berantai dengan perantara suatu kabel yang umumnya berupa kabel tunggal jenis koaksial. Semuanya dihubungkan secara seri menggunakan kabel tersebut. Topologi bus Ini topologi bus ya. tidak menggunakan suatu peralatan aktif untuk berbicara. Oleh karena itu, dihubungkan kabel koaksial harus ditutup dengan pertahan untuk menghindari pantulan yang dapat menimbulkan gangguan. Kabelnya kabel koaksial ya, beda. Kalau topologi ini kan pakai kabel UTP itu. Par. Karena harga kabel yang digunakan lebih murah dan kaliber ini tidak dibutuhkan hak dari pasar sederhana. Jika salah satu sumber mati, atau tidak akan bergabung. Kemudian dapat dengan kendarakan. Ada pun menjadi kelemahannya yaitu deteksi isolasi kesalahan sangat kecil. Pada lalu lintas sehingga terjadi tabrakan file data yang dikirim. Apabila salah satu file rusak atau kabel putus, maka jaringan tidak dapat berfungsi. Berikutnya topologi yang keempat yaitu topologi string. Topologi string merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi string terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan ke jalur tulang punggung atau backbone yang mempunyai topologi bus. Keuntungan menggunakan topologi string yaitu kontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat dan terbagi dalam tingkatan jenjang. Mudah dikembangkan, didukung oleh hardware dan software dari beberapa perusahaan. Ada pun yang menjadi kelemahan dari topologi string ini yaitu jika salah satu net rusak, maka net yang berada di jenjang bagian bawahnya akan rusak. Dapat terjadi tabrakan file, data atau connection, lebih sulit untuk mengkonfigurasi dan memasang kabel daripada topologi lain. Dan terakhir topologi yang kelima yaitu topologi ring. Topologi ring mirip dengan topologi bus, tetapi ujung-ujungnya saling berhubungan untuk suatu lingkaran. Topologi ring menghubungkan node-node pada jaringan dengan bentuk lingkaran dengan cara setiap node dihubungkan dengan node berikutnya. Node terakhir dihubungkan dengan node pertama. Setiap node memeriksa data yang akan dikirim melalui jaringan. Jika data yang disebut dengan token tidak dialamatkan pada node yang dikunjungi, maka data berpindah ke node berikutnya. Ada pun menjadi keuntungan dari topologi ini yaitu hemat kabel. Membangun jaringan dengan topologi ini lebih murah jika dibandingkan dengan topologi star. Dapat menghindari tabrakan file data yang dikirim karena data mengalir dalam satu arah. Sehingga data yang dikirimkan selanjutnya akan dikerjakan setelah pengiriman pertama selesai. Mudah untuk membangunnya, semua komputer pada jaringan mempunyai status yang sama. Adapun kelemahan dari topologi ini yaitu jika terhadap kesalahan, pengembangan jaringan lebih kaku. Apabila kabel terputus, maka semua komputer tidak dapat digunakan. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa di video belajar berikutnya. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu mengenai permasalahan atau mengenai topologi jaringan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kamu bisa buka ya halaman websitenya di HP itu s.id ppg zaljab ef ya. Itu nama itunya website yang dibuat nanti untuk membantu kamu dalam mengerjakan tugas nanti. Ada bahan ajar, ada LKPD-nya nanti bisa kamu lihat di situ. Termasuk video topologi, kalau nanti kamu masih penasaran di rumah bisa buka video-video topologi jaringan. Oke, ada pertanyaan mengenai materi kita? Topologi jaringan tadi sudah ditampilkan. Ada beberapa macam topologi. Pertama, topologi apa? Ya, oke, topologi star. Terus, Rizka tadi udah melihat topologi apa aja selain star? Bus. Terus, Umi? Star, bus, satu lagi tadi bentuknya begini. Topologi ring. Ada lagi selain topologi ring tadi, ada berapa topologi yang ditampilkan tadi oleh video?
star, bus, ring, satu lagi topologi mesh. Topologi mesh. Yang pertama tadi topologi mesh yang bentuknya itu lilitan kabelnya ya, bentuk kabelnya lebih banyak ya. Yang kedua topologi star, topologi bus, terakhir topologi ring. Oke, itu untuk macam-macam topologi. Topologi itu apa sih pengertiannya? Suatu cara dalam pengalamatan jaringan komputer. Ya, itu namanya topologi. Pengalamatan jaringan atau pembuatan sebuah jaringan komputer itu disebut dengan topologi. Jadi kayak kita mau membentuk nih, gimana caranya supaya komputer-komputer itu bisa saling terkoneksi tanpa menggunakan flash disk. Contoh kasus gini, ada 2 komputer, ada 3 komputer nih. Kita ingin 3 komputer itu saling terkoneksi. Kalau seandainya kita mengirimkan data, ya, itu kan biasanya kita pakainya apa? Pakai flash disk ya kan? Flash disk atau pakai hard disk eksternal. Cara itu efisien nggak? Efektif nggak? Kalau jaraknya deket gini masih efisien, tapi kalau seandainya teman kamu nih adanya di kampus B, kamu sekarang di kampus C, itu bisa nggak dikirimkan melalui flash disk? Butuh waktu lama nggak? Butuh waktu. Maka disitulah kita butuh yang disebut dengan jaringan komputer. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan kita pada saat proses pengiriman data. Nah, untuk hari ini Bapak akan berikan tugas kelompok ya mengenai permasalahan-permasalahan pada topologi jaringan. Ini Bapak kasih beberapa kasus ya. Nanti kita bisa gunakan aplikasinya yaitu Cisco Packet Tracer. Ya, kamu bisa gunakan nanti Cisco Packet Tracer. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer. Mendownloadnya sudah belum? Sudah. Ya, terus cara memasangnya di komputer itu udah kita bahas. Sekarang kita akan coba mempraktekkan beberapa permasalahan-permasalahan pada topologi jaringan. Bapak akan bagi, karena di sini ada 11 siswa yang hadir pada pertemuan hari ini, maka Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari masing-masing kelompok itu 4 orang. Ya, kelompok pertama Bapak tunjuk Rizka sebagai ketuanya. Di sini 4 ya. Nanti Bapak kasih tugasnya ini ya. Kamu analisis mengenai topologi star. Bentuknya seperti ini, kamu buat ya. Silakan gabung ke sini nggak apa-apa. Di sini langsung berempat biar nanti lebih ringan. Silakan dibuat atau ke sini silakan. Kemudian kelompok 2, Reno ketuanya. Ini topologi ring. Silakan pilih tempatnya. Kamu mau ngerjakan di mana? Di sini. Silakan gabung ke sini. Ya. Ambil kursinya, geser ke sini. Berempat berarti sama Dwi. Ya, gabung. Nah, kelompok ketiga adalah Okta. Okta ketuanya Bapak tunjuk. Silakan. Ini topologi bus. Ya, topologi bus. Kamu buat silakan bentuknya seperti itu, kelompok dengan kelompoknya bertiga nih. Oke, silakan kamu buat. Setelah itu kamu tulis ya. Dari topologi-topologi itu permasalahan-permasalahannya atau trouble-trouble-nya itu seperti apa? Boleh silakan gunakan akses internet melalui HP. Tapi Bapak ingatkan sekali lagi, gunakan HP ini dengan bijak. Tidak digunakan untuk apa? Sosmed. Ya. HP boleh digunakan tapi tujuannya untuk cari materi atau sumber-sumber informasi. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 20 menit ya. Nanti kamu setelah ini presentasikan masing-masing kelompok. Jadi ntar masing-masing kelompok ini mempresentasikan satu persatu. Kelompok 1 berdiri di depan menjelaskan di sini ya. Menjelaskan, nanti ada yang membuka, kemudian ada yang menjelaskan dan yang menjawab. Jadi bagi-bagi tugas. Kalau seandainya Bapak jelaskan ya, kalau seandainya yang nanti di depan presentasi itu yang aktif hanya 1 orang, berarti dia yang dapat nilainya aja. Yang 3-3-nya berarti nilainya kurang. Jadi 4 orang itu harus aktif. Nanti ada yang membuka, ya memulai acara. Terus ada lagi nanti
yang membacakan, setelah itu ada yang menjawab pertanyaan. Jadi harus aktif semuanya. Oke, paham? Ada pertanyaan? Nggak ada, silahkan dikerjakan, dibuat dulu. Ya, sesuai dengan tugas yang diberikan, boleh kamu tuliskan di situ. Silahkan, kelebihan kekurangannya, permasalahannya apa dari topologi itu. Tadi Rizka topologi apa, Rizka? Star. Kemudian Reno dan Rida topologi apa? Itu ring. Okta dan Putri topologi apa? Bas. Ya, silakan dibuat. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan, silakan. Ada kesulitan? Reno? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sudah paham berarti dengan ininya? Dengan apa? Alurnya. Iya. Ya, coba ya. Okta, ada trouble? Ini berarti kamu pakai apa nih? Switch, cari switch. Ya, silakan. Bapak berikan waktu dan kesempatan untuk kelompok 1. Yang lain silakan diperhatikan. Kalau ada pertanyaan diajukan ya. Dari masing-masing kelompok Bapak inginkan kalian aktif untuk bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Ya, silakan. Kelebihannya bersifat fleksibel. Yang kedua, keamanan dan melindungi. Yang ketiga, mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan. Ya, silakan lanjut. Umi. Menggunakan biaya yang cukup mahal karena menggunakan dana besar. Dua, jika listrik mengalami kerusakan maka dapat merupakan jaringan. Tiga, jumlah terminal yang terbatas tergantung dari port pada Sweet. Udah. Oke, berarti ini bagian jawab ya. Silakan kelompok 2 ada pertanyaan. Tanyakan aja, nggak apa-apa. Ya, dari kelompok 2. Di ruangan ini kira-kira itu menggunakan topologi apa? Lagi kelompok yang lain? Ditampung dulu ya. Tampung dulu. Nih, boleh silakan. Diutarakan. Di sana, ada sana ya. Ditanyakan. Dari kelompok 3, silakan pertanyaannya apa? Silakan. Bagaimana cara mengatasi Mengatasi apa? mengatasi pada kesalahan tersebut? Maksud Bagaimana cara mengatasi? ya, jika terjadi kesalahan pada Topologi star? Ya. Oh gini. Oh maksudnya kalau seandainya ada trouble pada topologi star, itu bagaimana cara mengatasinya, begitu ya? Kita lanjut ya, sekarang udah dapat berarti jawabannya ya. Nah kelompok 2 tadi pertanyaannya mengenai topologi yang diterapkan di ruangan ini apa gitu. Silahkan dijawab. Oke, karena di sini ada server dan switch ya. Oke, yang kelompok 3 tadi pertanyaannya mengenai permasalahan kalau ada yang tidak connect, itu apa kira-kira solusinya? Mengganti kabel, terus? Jadi jawabannya mengganti kabel. Gimana kelompok 3? Sudah tepat belum? Oke, sudah. Kelompok 2? Sudah. Jadi simpulnya tadi sudah dijelaskan sama kelompok 1 ya, Bapak. Silakan untuk ditutup ya. Kelompok 1 sudah maju. Ya, kelompok 1 sudah maju, silakan ditutup oleh Rizka. Masing-masing. Diperhatikan lagi sekarang kamu buka yang halaman Bapak berikan tadi s.id
Ini kita akan latihan soal ya, menggunakan aplikasi e-learning. Dibuka lagi linknya. Nah, silakan dibuka. Untuk username passwordnya kamu isikan NIS ya, NIS-nya masing-masing. Kemudian passwordnya itu soal yang berkaitan dengan topologi silahkan dijawab oleh kalian. Nanti Bapak berikan nilai itu untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Latihan soal. Silahkan dibuka, dicek. Mengenai topologi jaringan dari awal tadi, yaitu pengertiannya, kemudian macam-macam topologi jaringan, kelebihan dan kekurangannya sudah dijelaskan. Mudah-mudahan kalian mengerti, memahami materi yang disampaikan tadi dan sudah menganalisis ya, menganalisis bagaimana permasalahan-permasalahan pada topologi jaringan. Karena ini penting banget. Dalam ilmu jaringan komputer kita harus paham dulu. Ya, ingat diperhatikan nih. Kalau kita mau memasang sebuah jaringan komputer, yang perlu diperhatikan itu bentuk ruangannya itu topologi apa yang tepat kira-kira penerapannya. Alat yang dibutuhkan apa yang dipakai. Seandainya ada perusahaan itu dua, jaraknya cukup jauh. Kampus B dengan kampus A mau dihubungkan. Nah, mungkin nggak kalau menggunakan kabel? Nah, mungkin. Pasti kita butuh alat atau yang bisa memancarkan frekuensi jauh. Nah, apa yang dibutuhkan? Seperti access point, mungkin tambahannya. Kemudian router. Nah, itu harus kita pelajari. Setelah nanti kita sudah menganalisis, baru penerapannya adalah kita mempraktekkan, membuat sebuah topologi jaringan. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya nanti yang akan dibahas adalah mengenai pengalamatan ya pada topologi tersebut, permasalahannya, kemudian kasusnya. Nanti kita akan buat sebuah topologi yang skalanya lebih besar. Kalau ini masih bahas mengenai dasar dari sebuah topologi, bentuk-bentuk dasar tadi, topologi mesh, topologi bus, topologi ring, topologi star. Seperti di ruangan ini bentuknya tadi yang tepat menggunakan topologi star karena ada switch. Tapi kalau diterapkan topologi bus agak sulit. Kenapa? Karena butuh biaya yang cukup mahal, yaitu penggunaan kabel yang boros kayak gitu. Baik, itu aja pertemuan kita hari ini mengenai mata pelajaran perencanaan dan pengalamatan jaringan. Ada yang mau bertanya silahkan sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini. Silahkan. Mungkin Reno ada pertanyaan, silahkan. Atau yang lain? Ngakak. Yaudah, silakan. Siapa? Baik, saya ada pertanyaan. Reno, pertanyaan apa? Jika ada 3 gedung, maka menggunakan topologi apa, Pak? Ya, 3 gedung ya, seperti tadi kampus A, kampus B, kampus C. Nah, topologi yang tepat itu biasanya digunakan adalah topologi mesh. Ya, karena itu udah penggabungan dari semua topologi ya, ada star gabung di situ. Tapi intinya semua topologi itu pada dasarnya yang paling umum digunakan itu topologi star, cuma tinggal jaraknya. Kalau seandainya jaraknya itu antar gedung itu cukup jauh, maka kita butuh alat lagi nanti di situ. Jadi penggabungan, bukan hanya kabel, tapi kita juga menggunakan perangkat lain seperti router, access point. Kan beda router sama access point, yang beda apa? Frekuensinya. Kalau jaraknya udah hitungannya kilometer, maka alat yang digunakan adalah AP atau access point. Tapi kalau jaraknya hanya satu ruangan ini aja, maka ini cukup menggunakan router ya. Seperti ini. Nih, di atas yang biasa kita gunakan menggunakan HP pada saat ujian, ini menggunakan router. Karena ruang lingkupnya hanya satu ruangan aja, hanya beberapa meter, paling jauh hanya sekitar 60 meter. Setelah itu sinyalnya sudah tidak ada. Seperti itu. Oke, paham? Paham. Baik, kalau sudah paham dengan materi yang dipelajari hari ini, sudah mengerti,
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan semoga kedepannya kalian bisa menerapkan topologi jaringan ini dalam kehidupan sehari-hari pada saat nanti kalian lulus dari SMK Bina Karya Mandiri. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Berdoa hati mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.